Mohon duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Mujung 2. Kepada Ibu Endah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Komite beserta tokoh masyarakat dan wali murid dan tokoh Dewan Guru yang kami hormati pula dan anak-anak sekalian. Marilah kita dalam kesempatan di pagi hari ini, pagi sampai siang siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai hari ini senantiasa diberi nikmat yang begitu banyak, di antaranya yaitu nikmat sehat, sehingga kita di siang hari ini bisa dipertemukan dalam ruangan SDN Mujung 2 dalam acara pemetaan aset yang akan disampaikan nanti oleh Bu Vera. Dan tidak lupa salam dan sholawat kita ditujukan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diakui umatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berterima kasih begitu banyak sekali yang mana Bapak Ibu dengan ikhlas rawuh di sini, siang-siang di sini, ya. Karena apa? Karena nanti ada acara yang mungkin dapat bermanfaat bagi sekolah di SDN Mujung 2 dan juga bermanfaat bagi anak-anak didik kita. Sekilas saya akan memberi kronologis dari CGP, calon guru penggerak yang didengung-dengungkan oleh Kemendikbudristek bahwa CGP itu calon guru penggerak itu tidak main-main, karena apa? Ribuan guru se-Indonesia itu tesnya melalui tes tulis dan juga tes wawancara yang begitu ketatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan doa-doa panjenengan SDN Mujung 2 pertama kali yaitu untuk mengeluarkan CGP itu yaitu pertama Bu Ratih. Kenapa Bu Ratih kok masih muda itu diangkat dari kepala sekolah? Karena yang pertama itu dari tujuan Kemendikbudristek itu adalah kepala sekolah itu persyaratan pertama yaitu harus punya sertifikat guru penggerak. Jadi kemarin itu berarti sebelum pembelajaran belum selesai karena kekurangan guru penggerak di wilayah Kabupaten Magetan, maka itu berarti langsung dicomot Bapak. Jadi tidak melalui proses tidak, jadi langsung dipanggil dari Magetan. Nah ini yang keangkatan ke-9 ini menyusul lagi. Alhamdulillah mau seperti itu galangannya Bu Vera, hanya Bu Vera. Terus ini angkatan 10 alhamdulillah Mujung 2 lagi yang bisa maju. Baru pembelajaran kemarin saya luka dengan Bu Endah, itu Bu Endah dengan Bu Erlia. Di sekecamatan Mospati itu 4. Jadi Mujung 2, Sempol. Terima kasih kepada Ibu Endah atas sambutan yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu doa kepada petugas yaitu Ibu Endah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa agar pertemuan pada siang hari ini membawakan keberkahan bagi kita semua. Lillahi wa syafa'ati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Demikian tadi doa telah dikumandangkan. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini
berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Memasuki acara berikutnya, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Vera Luxiana SPD. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang telah berkenan hadir di acara pada siang hari ini, yaitu Lokakarya Mini dan berbagi praktik baik mengenai pemetaan aset secara kolaboratif SDN Ujung 2. Nah, untuk agenda hari ini yang pertama, tujuannya di sini CGP yaitu saya mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Kemudian kita juga akan berbagi praktik baik, di mana ilmu yang akan saya sampaikan di sini adalah ilmu yang saya dapat ketika saya pendidikan guru penggerak dan saat ini masih saya lakukan. Nanti insya Allah berakhir pada bulan akhir April gitu. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu Lokakarya Mini. Lokakarya itu berupa kita berdiskusi bersama. Kenapa disebut mini? Karena kita adalah wadahnya hanya lingkup sekolah, jadi sekup kecil ya gitu. Nanti di sini kita akan berdiskusi memetakan aset dan pemanfaatannya secara kolaboratif. Dan kemudian yang terakhir adalah umpan balik dan rangkuman oleh seluruh peserta. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Apabila kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, maka faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan abiotik? Mengenai faktor biotik dan abiotik, kira-kira kalau sebuah sekolah itu dianggap suatu ekosistem, kelompok biotiknya itu apa saja ya? Sekolah itu merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Pengelompokannya untuk faktor biotik itu ada murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Untuk faktor abiotik bisa berupa keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Nah, untuk melihat aset itu apa saja, itu kita menggunakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Untuk yang berbasis pada masalah atau kekurangan atau hambatan, di sini biasanya fokusnya itu ada pada masalah atau isu atau kekurangan yang ada di sekolahan. Yang kedua, berkutat pada masalah utama. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan yang selalu bertanya apa yang kurang. Yang keempat, fokus mencari bantuan atau sponsor dulu. Untuk yang berbasis masalah itu, kita misalkan akan melaksanakan suatu program, itu kita fokusnya hanya pada kekurangan yang ada, masalah-masalah yang ada. Jadi pikirnya negatifnya saja. Nah, kalau orang yang selalu berpikir negatifnya saja, kita nggak akan maju-maju ya. Nah, beda ceritanya ini dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang telah dimiliki sekolah kita. Misalkan akan mengadakan suatu perpisahan. Apabila kita masalahnya itu kekurangan dana, apakah terus kita lantas tidak jadi melaksanakan perpisahan? Padahal perpisahan itu adalah suatu program dari tahun ke tahun. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira lebih memilih pada masalah karena kita misalkan kekurangan dana
Baik. Apakah kita melaksanakan program perpisahan dengan menggali potensi yang ada di sekolah kita? Bagaimana? Jika dihadapkan pada dua hal, Bapak Ibu, pilihannya yang mana? Iya, betul sekali. Tetap dilaksanakan dengan menggali potensi atau kekuatan yang ada. Jadi, apa yang ada di sekolah kita kupas, kita gali, kita angkat, ya, agar nantinya tetap terselenggara. Kalau kita tetap berbasis pada masalah, sedangkan masalahnya itu misalnya finansial, keuangan, apapun program pasti akan terhenti. Begitu ya. Yang ada di pikiran Bapak Ibu atau anak-anak, aset itu apa? Apakah hanya harta benda? Iya. Aset yang kita pikirkan biasanya tentang apa? Barang. Kemudian sarana. Ada lagi? Ya, biasanya memang kita secara umum dan awam biasanya orang memikir tentang barang gitu ya. Jadi kalau barangnya nggak ada berarti kita nggak punya aset, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan kupas tuntas. Aset itu sebenarnya tidak hanya suatu barang, berwujud barang ataupun sarana dan prasarana. Kita memiliki 7 aset ya yang dimiliki oleh sekolah. Aset yang pertama yaitu modal manusia. Ternyata manusia itu termasuk aset Bapak Ibu. Manusia itu ya diri kita ini ya. Kalau di sekolah berarti ada Bapak Ibu guru, ada murid. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Kira-kira apa modal sosial? Modal sosial itu adalah suatu asosiasi. Asosiasi itu adalah contohnya komunitas, ya, di mana tempat kita berinteraksi, wadah kita berinteraksi itu namanya modal sosial. Kemudian yang ketiga adalah modal politik, di mana di sini terkait suatu kebijakan, baik itu kebijakan dari sekolah maupun nanti ada kebijakan dari desa-desa. Kemudian ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya banyak sekali. Modal agama yaitu kegiatan-kegiatan tentang keagamaan, budaya yaitu budaya adat istiadat yang ada di sekitar kita ya. Kemudian ada modal fisik. Nah, ini tadi yang sudah Ibu sebutkan, fisik atau barang ya. Apa saja? Sekolahan, gedung sekolahan, apalagi ya? Meja, kursi, betul sekali. Kemudian ada modal lingkungan atau alam. Lapangan alam ya. Alam itu bisa berupa sawah. Kita kan sekolah kita ini dekat dengan persawahan ya. Nah, itu juga termasuk. Kemudian modal finansial. Finansial kalau dari sekolah yaitu utamanya dari dana BOS kalau di SD ya. Kemudian ada lagi kalau di dalam kelas kita biasanya mengadakan paguyuban. Nah, Bapak Ibu, nun sewu di depan panjenengan sudah ada kertas dan pulpen. Nun sewu nyuwun tulung sareng-sareng kita diskusi dengan menuliskannya di kertas tersebut. Nanti kita tempel di depan yang sudah bersedia. Begitu ya? Monggo silakan Bapak Ibu tulis untuk modal manusia menurut Bapak Ibu di sekolah kita ini. Sudah? Nanti akan dibantu Bu Rizka untuk menempelkan ke depan kalau sudah ya. Ya, ini namanya kita diskusi ya Bapak Ibu. Kita rumuskan bersama-sama. Sampun kalau sampun bisa menempelkan atau dibantu dengan Bu Guru. Ya, dibantu dengan Ibu Guru. Anak-anak boleh menempel di depan.
manusia dulu. Tuan Bapak Ibu, baik, di sini rata-rata jawabannya hampir sama ya. Ada kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, wali murid, siswa, tukang kebun, pengawas, ya. Selebihnya jawabannya sama ya. Untuk yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial tadi contohnya adalah suatu komunitas atau wadah, bisa berupa komunitas berdasarkan keyakinan, kesamaan profesi, kesamaan hobi, ataupun organisasi lainnya. Monggo. Yang terkait dengan sekolah kita ya. Anak-anak sudah? Ayo ditulis sebisanya. Jadi modal sosial tadi contohnya kelompok. Kalau kalian punya kelompok enggak? Nah, kelompok apa? Kelompok bermain, kelompok belajar di sekolah, politik tadi dimaknai sebagai sebuah aktivitas atau kebijakan yang ada di sekolah kita, di kelas kita, maupun di sekitar sekolah kita. Nah, saya untuk absennya tadi sudah nomor dereng. Oh, sampun rangkap 2. Nggih. Nggih, matur suwun. Gak apa-apa, Bu. Nanti tidak ada jawaban benar salah kali ini, kan ini pendapat. Iya. Berikutnya modal fisik. Modal fisik yang telah disebutkan tadi, monggo. Bisa berupa bangunan, bisa berupa benda, bisa berupa sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran anak-anak di sekolahan.
nanti terakhir modal finansial tinggal 2 lagi. Kelasnya kapan ini? Bukan sekarang. Baik, berikutnya adalah model lingkungan atau alam. Ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bisa terdiri dari bumi, udara, laut. Kita termasuk di daratan, berarti tidak ada laut ya. Bisa taman, bisa tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian bisa tanah juga digunakan untuk berkebun, ataupun juga hasil dari tumbuhan juga bisa berupa kayu yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik, yang terakhir adalah model finansial berkaitan dengan dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas atau sekolah kita. Tadi sudah disebutkan bisa dana bos, bisa dengan tabungan anak-anak, ataupun paguyuban juga bisa. Untuk yang modal agama dan budaya, ada kegiatan tahfidz Quran, mengaji, pondok Ramadan, ada bangunan sekolah, toilet, lapangan ring, ada juga tempat parkir, modal lingkungan sekolah, sawah, taman, tumbuhan, pohon mangga, kayu, kebun sekolah, pekarangan sekolah, sama ya. Untuk modal finansial ada dana bos, tabungan siswa, ada dana hibah, uang paguyuban. Baik, terima kasih Bapak Ibu setelah berperan aktif untuk mendiskusikan, mengidentifikasi 7 modal aset yang kita miliki bersama. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui 7 modal ini tadi, nantinya kita bisa merumuskan suatu program. Program apa yang kita bentuk dari aset yang sudah ada pada sekolahan kita tercinta ini. Begitu ya Bapak Ibu. Sampai sini dapat dipahami ya? Untuk pemanfaatannya, dari modal manusia tadi, kita memiliki Bapak Ibu guru hebat, memiliki anak-anak yang hebat. Di situ dapat dimanfaatkan untuk saling kolaborasi dengan orang tua juga, dengan para tokoh masyarakat juga. Ada komite, ada kepala desa, pamong desa. Nah, di situ kita bekerja sama untuk bagaimana membuat program yang berdampak pada murid-murid. Kemudian untuk modal sosial tadi, ada suatu kebijakan sekolah, mungkin ada kebijakan dari desa yang berguna untuk murid JSN Ujung 2. Itu juga dapat dimanfaatkan sebagai dukungan untuk pengembangan diri siswa. Biasanya dari buku saja, nah tapi dengan adanya modal lingkungan atau alam di sekitar sekolah kita ini, anak-anak terjun langsung, belajar langsung. Di situ dia dapat merekam pengetahuannya lebih dalam lagi. Yang terakhir adalah modal finansial. Pemanfaatannya adalah tentunya sebagai dukungan secara materi ya. Jadi kita itu di suatu organisasi maupun diri kita sendiri tanpa adanya materi juga tidak jalan, begitu ya. Bapak Ibu menuliskan satu lagi refleksi atau umpan balik atau hal yang dirasakan Bapak Ibu setelah kita berdiskusi bersama di sini mengenai
ketujuh model aset serta pemanfaatannya untuk sekolahan putra-putri kita tercinta. Monggo silakan ditulis di kertas yang tadi, masih ada ya. Ini hanya hal yang dirasa ini adalah tahap terakhir ini sudah ini. Habis ini sudah. Monggo dituliskan, bisa pesan kesannya apa, hal yang dirasakan apa kita berdiskusi ini. Dari yang tadinya Bapak Ibu mengetahui aset itu hanya berupa barang, berupa sarana prasarana. Nah, sekarang kita sudah tahu aset itu ternyata tidak hanya barang, sarana dan prasarana. Mulanya empat garis itu. Yang kanan sebelah kanan boleh. Tapi lah, minta tolong punya bapaknya. Mendapatkan informasi yang diangkat bermanfaat ke depannya, mengetahui tentang aset yang ada di sekolah, menjadi paham tentang aset sekolah tidak hanya berupa barang. Baik, itu tadi umpan balik atau refleksi yang Bapak Ibu tuliskan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam suasana puasa ini di siang hari. Semoga nantinya bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita semua. Dari saya sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Beri aplaus untuk Bu Vera, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Vera yang telah menyampaikan, memberikan materi dengan baik dan sudah kami terima dengan baik pula, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ibu Vera bermanfaat dan menjadikan ilmu buat kita semua. Demikian tadi untuk acara inti. Berikutnya yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dan ucap. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum